Manusia diklarifikasikan sebagai organisme heterotrof, yang berarti kita tidak dapat memproduksi makanan sendiri dan harus memperoleh dari organisme lain, tumbuhan atau hewan. Makanan yang dikonsumsi harus memenuhi syarat sebagai makanan yang baik dan menyehatkan, yaitu mudah dicerna, mengandung zat gizi atau nutrisi dalam jumlah yang cukup, higienis, bersih, dan bebas kuman. Zat gizi atau nutrisi adalah bahan selain obat yang mengandung unsur kimia yang dapat dicerna dan digunakan tubuh untuk sumber energi, pertumbuhan, penggantian sel yang rusak, dan pengatur fungsi tubuh. Tujuan penelitian 1. Menganalisis zat makanan, menjelaskan dan mengaitkan berbagai zat-zat makanan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang terkandung dalam bahan makanan dengan fungsi esensialnya bagi tubuh, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat kelebihan atau kekurangan zat gizi tersebut. 2. Menyusun gizi seimbang. Menyusun menu makanan seimbang berdasarkan prinsip-prinsip kebutuhan dan keseimbangan energi, termasuk perhitungan basal, metabolic rate atau BMR, dan body mass index atau BMI. 3. Memahami anatomi dan fisikologi sistem pencernaan, menganalisis struktur anatomi dan fungsi organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia. 4. Melakukan uji praktikum, melakukan praktik pengujian kandungan zat makanan seperti uji amilum, glukosa, protein, dan lemak terhadap berbagai jenis bahan makanan. 5. Menganalisis gangguan sistem pencernaan, menganalisis kelainan atau gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan dan mencari solusi atau upaya pencegahan dari berbagai sumber informasi kesehatan yang valid. Makanan dan fungsi makanan. Makanan merupakan bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur kimia yang dapat dicerna dan diserap sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Secara lebih luas, presentasi tersebut memberikan konteks bahwa manusia termasuk organisme heterotrof, yang artinya memperoleh makanan dari organisme lain, baik tumbuhan maupun hewan. Makanan yang dikonsumsi akan dicerna hingga zat-zat yang terkandung di dalamnya dapat diserap oleh tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Sumber energi kandungan makanan seperti lemak, protein, dan karbohidrat dapat dioksidasi untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, kandungan makanan seperti protein, mineral, dan air diperlukan untuk membentuk sel-sel baru. Mengatur proses tubuh kandungan makanan seperti protein, mineral, air, dan vitamin digunakan untuk mengatur keseimbangan air, tekanan osmotik sel, dan mengatur proses oksidasi. Pelindung tubuh, makanan berperan penting untuk melindungi tubuh dari lingkungan dan bibit penyakit, misalnya melalui pembentukan antibodi yang berasal dari protein. Zat-zat makanan. Zat-zat makanan atau nutrisi adalah komponen penting bagi makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi dasarnya, menghasilkan energi, pertumbuhan, perbaikan sel, dan regulasi metabolisme. Zat makanan dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien 1. Karbohidrat, fungsi utama, sumber energi utama bagi tubuh, menghasilkan 4,1 kcal per gram, pengatur metabolisme lemak, menghemat protein, dan membantu pengeluaran fases. Struktur, senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Kelompok monosakarida, contoh glukosa, fruktosa, disakarida, contoh sukrosa, laktosa, dan polisakarida, contoh amilopektin, amilosa. 2. Lemak atau lipid, fungsi utama, sumber energi yang lebih efektif daripada karbohidrat dan protein, perlindungan bagi organ tubuh, penyekat atau isolasi panas,
pembentukan jaringan tubuh, membran sel, dan penyedia vitamin larut lemak A, D, E, K. Jenis lemak, lemak nabati dan lemak hewani. 3. Protein. Fungsi utama, menghasilkan jaringan baru, pertumbuhan dan penyembuhan, menggantikan protein yang hilang, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, enzim dan hormon, sumber energi, mengatur keseimbangan air dan pembentukan antibodi. Struktur, tersusun atas rantai asam amino termasuk 9 asam amino esensial. Mikronutrien 1. Vitamin atau mikronutrien, fungsi utama, berperan sebagai koenzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, dan pertumbuhan. Pengelompokan. Vitamin yang larut dalam air, vitamin B kompleks, vitamin H, dan lain-lain. Dan vitamin yang larut dalam minyak atau lemak, vitamin A, D, E, K. 2. Mineral atau mikronutrien. Fungsi utama, berperan sebagai zat pembangun dan berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel. Komponen penting lainnya, air. Tubuh tersusun atas sekitar 55-60% air dari berat badan. Zat aditif makanan, bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Syarat makanan yang baik dan menyehatkan. Mudah dicerna, beberapa makanan harus dimasak terlebih dahulu, namun ada beberapa yang bisa langsung dikonsumsi. Mengandung zat gizi dengan jumlah yang cukup. Kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Higienis, makan tidak mengandung bibit penyakit dan zat aditif yang berbahaya bagi tubuh. Mengandung kalori dengan jumlah cukup, harus sesuai dengan kalori yang dibutuhkan tubuh, yang disesuaikan dengan profil tubuh setiap orang. Tubuh tersusun atas 55-60% dari berat badan orang dewasa. Kandungan air pada tubuh anak-anak jauh lebih besar daripada kebutuhan air pada orang dewasa. Fungsi utama air dalam tubuh. Air memiliki berbagai fungsi yang esensial, terutama yang berkaitan dengan proses makanan dan pencernaan. Media transportasi. Air adalah komponen utama darah dan getah bening. Fungsinya adalah mengangkut zat-zat gizi seperti glukosa, asam amino, dan vitamin dari saluran pencernaan ke seluruh tubuh, serta membawa oksigen dan hormon. Pelarut atau solvent. Air bertindak sebagai pelarut universal. Ini memungkinkan enzim pencernaan bekerja secara efektif dan memastikan zat-zat yang telah dicerna dapat larut dan mudah diserap oleh usus. Mengatur suhu tubuh. Air membantu menjaga suhu tubuh agar stabil melalui penguapan saat berkeringat atau proses termorgulasi. Fungsi utama air dalam tubuh, pelumas dan bantalin. Air berfungsi sebagai pelumas pada sendi serta sebagai bantalan pelindung bagi organ vital. Memperlancar proses ekskresi. Air diperlukan untuk pembentukan urin, membuang sisa metabolisme, dan juga membantu melunakkan feses di usus besar. Bab ini secara khusus menyebutkan bahwa usus besar bertugas mengabsorpsi 80-90% air dan elektrolit dari sisa kimus untuk menjaga keseimbangan cairan dan membentuk feses yang semi padat. Medium reaksi kimia. Hampir semua reaksi kimia dalam tubuh atau metabolisme memerlukan air sebagai medium berlangsungnya reaksi. Zat-zat adiktif dan makanan. Bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Adiktif sengaja diberikan secara sengaja untuk
meningkatkan nilai gizi maupun mengendalikan kualitas dan cita rasa makanan. Contoh, ekstrak kunyit dan daun pandan untuk pewarna, air jeruk untuk perasa asam. Aditif alamiah, monosodium glutamat, aditif sintesis. Aditif tidak disengaja. Jumlahnya sangat kecil sebagai akibat dari proses pemasakan. Contoh, logam yang luntur dari panci, logam yang digunakan saat memasak. Jenis aditif karakteristik. Aditif alamiah berasal dari bahan-bahan alami, ekstrak kunyit dan daun pandan untuk pewarna, air jeruk untuk perasa asam. Aditif sintesis lebih pekat, stabil, dan murah, namun terkadang dapat bersifat kariogenik, pemicu kanker. Monosodium glutamat (MSG). Teknologi dan keamanan pangan. Teknik penanganan, penyajian, dan penyimpanan pangan agar konsumen terhindar dari penyakit yang bersumber dari bahan pangan. 1. Kebutuhan minimal angka metabolisme basal atau AMB. Angka metabolisme basal atau AMB adalah kebutuhan minimal energi yang diperlukan tubuh hanya untuk menjalankan proses-proses tubuh yang vital, penting saat tubuh sedang beristirahat total, seperti bernapas, memompa darah, mempertahankan suhu tubuh, dan menjaga fungsi organ. 2. Kebutuhan energi total atau total energi. Kebutuhan energi total adalah jumlah energi akhir yang dibutuhkan tubuh Anda setiap hari. Kebutuhan ini didapatkan dari perhitungan angka metabolisme basal atau AMB yang kemudian dikalikan dengan faktor tingkat aktivitas harian seseorang, seperti aktivitas ringan, sedang, atau berat, ditambah dengan energi untuk pencernaan makanan. Secara singkat, total energi mencakup faktor tingkat aktivitas ini menentukan seberapa besar energi tambahan yang diperlukan di luar kebutuhan minimal AMB untuk bergerak, bekerja, dan berolahraga. Keseimbangan energi. Keseimbangan energi adalah kondisi ideal yang terjadi jika makanan yang dikonsumsi dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan total energi yang diperlukan oleh tubuh. Secara sederhana, keseimbangan energi dapat dijelaskan sebagai persamaan. Kebutuhan energi. 1. Asupan energi input. Asupan energi berasal dari makanan yang kita konsumsi, terutama dari zat-zat gizi, sumber energi seperti karbohidrat, sumber energi utama, lemak, sumber energi yang lebih efektif, padat kalori, dan berperan sebagai cadangan energi. Protein. Selain itu, membangun jaringan. Protein juga dapat diubah menjadi energi. Energi yang diperoleh dari makanan diukur dalam satuan kilokalori, kal atau kalori. 2. Pengurangan energi output. Pengeluaran energi adalah total energi yang digunakan oleh tubuh untuk menjalankan semua aktivitas dan fungsi vital. Komponen utama dalam menghitung total energi yang dibutuhkan pengeluaran energi meliputi A. Angka metabolisme basal AMB. Basal metabolis rate BMR. Ini adalah kebutuhan minimal energi yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan proses-proses vital seperti bernapas, memompa darah, menjaga suhu tubuh, dan menjaga fungsi organ meskipun tubuh sedang beristirahat total. AMB dihitung berdasarkan jenis kelamin, usia, dan berat badan. Misalnya menggunakan rumus Harris-Benedict. B. Energi untuk aktivitas fisik. Energi tambahan yang dibutuhkan di luar AMB yang besarnya dipengaruhi oleh tingkat aktivitas seseorang, misalnya ringan, sedang, atau berat. Total energi yang diperlukan tubuh adalah hasil dari AMB yang dikalikan dengan faktor tingkat aktivitas. Menyusun menu makanan seimbang. Prinsip gizi seimbang ini merupakan konsep yang saat ini digunakan untuk menggantikan konsep lama 4 sehat 5 sempurna. Secara keseluruhan, menyusun menu makanan seimbang dalam konteks bab ini melibatkan penerapan gizi seimbang, paduan visual yang menunjukkan porsi dan jenis makanan yang harus dikonsumsi setiap hari, piring makanku porsi sekali makan, konsep yang membagi makanan dalam satu kali makan pada satu piring dengan rasio yang seimbang, cara makan pokok, sumber karbohidrat, lauk-lauk, sumber protein, sayuran, dan buah-buah. Selain komposisi makanan di atas piring, penyusunan menu makanan seimbang juga harus didukung oleh gaya hidup sehat.
yaitu dengan anjuran tambahan berupa meminum air putih 8 gelas per hari, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Intinya, menyusun menu makanan seimbang adalah memastikan bahwa asupan zat gizi yang dibutuhkan tubuh telah terpenuhi dalam jumlah dan perbandingan yang cukup, serta tidak berlebihan, disesuaikan dengan kebutuhan individu. F. Manajemen gizi agar terhindar dari obesitas. Obesitas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ringan, kelebihan berat badan lebih dari 120% BBI, sedang, kelebihan berat badan lebih dari 141 sampai 200% BBI, berat, kelebihan berat badan lebih dari 200% BBI. Penyebab obesitas. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya obesitas antara lain pola makan yang buruk, asupan makanan sumber energi melebihi kebutuhan tubuh, kekurangan aktivitas fisik, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, masalah kesehatan, penyakit tertentu, obat-obatan, penggunaan jenis obat tertentu, faktor genetik, keturunan. Usaha untuk mencegah obesitas. Upaya pencegahan obesitas melibatkan perubahan gaya hidup dan kebiasaan makanan yang lebih sehat. Pola makan teratur, makan sesuai dengan waktunya, batasi makanan manis, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, tingkatkan sayur dan buah, mengonsumsi buah-buahan dan sayuran minimal 5 kali sehari, makanan sehat, mengonsumsi makanan sehat rendah lemak, aktivitas fisik, berolahraga dan beraktivitas fisik secara rutin, batasi duduk, tidak duduk lebih dari 2 jam di luar kegiatan sekolah, perencanaan hidup, membuat perencanaan hidup yang sehat. G. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah, sementara sisa-sisa makanan yang tidak tercerna akan dibuang keluar dari tubuh. 1. Proses dan tahapan pencernaan. Proses pencernaan berlangsung secara mekanis, pemotongan dan penggilingan oleh gigi dan kimiawi, hidrolisis molekul besar menjadi molekul kecil dan enzim. Tahapan utama dalam pencernaan makanan meliputi ingesti masuknya makanan ke dalam mulut, pemotongan dan penggilingan pencernaan mekanis oleh gigi dibantu oleh air liur atau saliva, digesti proses hidrolisis kimiawi yang menguraikan molekul besar makromolekul menjadi molekul kecil mikromolekul agar mudah diserap. Absorpsi pergerakan produk akhir pencernaan dari saluran pencernaan ke sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan sel-sel tubuh. Defekasi proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk feses keluar dari tubuh. 2. Organ penyusun pencernaan. Sistem pencernaan manusia tersusun atas saluran pencernaan, tempat makanan melewati, dan kelenjar pencernaan, menghasilkan zat untuk mencerna, saluran pencernaan. A. Mulut. Tempat awal terjadinya pencernaan. Mekanis dilakukan oleh gigi, seri taring geraham untuk menggigit, menyobek, dan mengunyah makanan. Kimiawi dilakukan oleh enzim amilase dari kelenjar saliva yang menguraikan amilum pati menjadi maltosa. Lidah berperan menggerakkan, menelan, mengecap rasa, dan membantu produksi suara. B. Faring dan kerongkongan, esofagus. Faring tekak berfungsi membawa makanan dari rongga mulut menuju kerongkongan. Kerongkongan, esofagus, menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik, gerakan meremas dan mendorong, serta memproduksi mukus, lendir sebagai pelumas. C. Lambung, terletak di rongga perut kiri atas, terbagi menjadi 4 bagian, kardia, fundus, badan, dan pilorus. Fungsi, menyimpan makanan 2-5 jam, memproduksi mukus, melindungi lambung, memproduksi kimus, massa homogen setengah cair berkadar asam tinggi, dan mencerna zat. Pencernaan kimiawi, asam klorida HCl, mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin, enzim proteolitik yang menghidrolisis protein menjadi pepton. Renin, mengoagulasi protein susu menjadi kasein tidak larut. Lipase lambung, menghidrolisis lemak susu. D. Usus halus, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum.
Ini adalah tempat utama pencernaan kimiawi dan absorpsi zat makanan. Pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh enzim-enzim dari pankreas dan dinding usus seperti sukrase, metase, laktase, depeptidase, dan lipase usus yang memecah zat-zat gizi menjadi unit paling sederhana: karbohidrat, monosakarida, protein, asam amino, lemak, asam lemak, dan gliserol. Absorpsi, penyerapan monosakarida, asam amino, asam lemak, gliserol, air elektrolit, dan vitamin terjadi di sini melalui jonjot usus. Usus besar terdiri dari sekum, kolon, dan rektum. Fungsinya mengabsorpsi 80-90% air dari elektrolit dari sisa kimus sehingga kimus menjadi semi padat. Terdapat bakteri yang membantu mencerna sedikit selulosa dan menghasilkan vitamin K, mengeluarkan zat sisa berupa feses. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir usus besar yang berakhir pada anus, pintu keluar untuk melalui proses defekasi. Kelenjar pencernaan selain kelenjar pada dinding lambung dan usus. Terdapat 3 kelenjar besar yang membantu proses pencernaan. Kelenjar saliva terdiri dari kelenjar parotid, submandibular, dan sublingual. Menghasilkan air liur mengandung enzim amilase. Pankreas terletak di belakang lambung. Menghasilkan getah pankreas yang kaya akan enzim pencernaan, yaitu tripsinogen dan kimotripsin. Mencerna protein. Lipase menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase menghidrolisis zat tepung menjadi diskarida. Hati menghasilkan cairan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu berfungsi mengumulasi lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Gangguan sistem pencernaan makanan. Gangguan sistem pencernaan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pola makan yang salah, program diet ekstrim, dan gaya hidup. Berikut adalah jenis-jenis gangguan sistem pencernaan yang dijelaskan dalam bab tersebut. Sariawan, luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih. Muntah, pengeluaran paksa isi lambung dan keluar melalui mulut. Muntah psikogenik, muntah yang disebabkan oleh faktor emosi, termasuk yang menyertai pemandangan atau bau yang memualkan. Konstipasi, pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit buang air besar. Peritonitis, peradangan pada peritoneum yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Kolik abdomen, gangguan aliran normal isi usus di sepanjang saluran pencernaan yang ditandai dengan kram dan nyeri hebat pada perut. Serostomia, gejala mulut kering akibat berkurangnya produksi ludah. Flatus, keluarnya gas dalam saluran pencernaan melalui anus. Teknologi sistem pencernaan makanan. Dokumen ini juga menyebutkan beberapa peralatan yang digunakan untuk mengatasi masalah pada sistem pencernaan, yaitu feeding tube, selang untuk memberi makan pasien melalui hidung, stomach tube, selang untuk mencuci perut, memberi obat-obatan, dan mengambil getah bening. Rectal tube, selang yang digunakan untuk membersihkan atau mengeluarkan gas-gas dalam rektum. Endoskopi, perangkat alat yang berupa selang panjang, fleksibel, dilengkapi kamera untuk keperluan diagnosis dan mengambil jaringan.